Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setiarti dari Prodi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Baiklah, saya akan memaparkan materi saya. Yang pertama, konsep-konsep dasar ideologi. Yang kedua, kondisi yang ada di Indonesia, kemajemukan Indonesia, dan ideologi yang sesuai dengan kondisi Indonesia. Membahas tentang ideologi. Ideologi pertama yaitu ideologi sosialis. Sosialisme merupakan paham yang terbentuk dengan tujuan untuk menyejahterakan masyarakat secara luas dan merata dan membatasi milik perseorangan. Adapun kelebihan dan kekurangan ideologi sosialis. Kelebihan ideologi sosialis. Pertama, rasa solidaritas dan rasa kebersamaan dalam gotong royong yang sangat tinggi antar rakyat. Dua, adanya pemerataan sosial sehingga tidak terjadi kesenjangan antara kaum budak dan majikan. Kedua, kekurangan ideologi sosialis. Paham ini tidak selaras dengan kodrat manusia yang selalu ingin lebih dan tidak puas dalam melakukan sesuatu. Paham sosialisme membatasi kreativitas dan pengembangan diri karena paham ini mementingkan kebersamaan dan gotong royong sehingga tidak ada waktu untuk setiap individu untuk berkembang. Adapun dampak negatif dan positif ideologi sosialis. Pertama, dampak negatif. Dampak negatif ideologi sosialis. Pertama, sektor swasta dan industri kurang berkembang sehingga kurang mampu dalam menghadapi kemajuan zaman. Dua, hak milik pribadi atas alat-alat produksi mesin diakui secara terbatas. Dampak positif ideologi sosialis. Pertama, pemerintah mudah mengendalikan warga negaranya sebab pemerintah bersifat otoriter. Dua, pencapaian kesejahteraan dengan cara damai dan demokrasi. Tiga, kesejahteraan dan pemerataan kesejahteraan lebih mudah dan cepat tercapai sebab ada intervensi pemerintahan di dalamnya, yaitu terhadap mekanisme pasar. Ideologi kedua yaitu ideologi liberal. Ideologi liberal yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan dan persamaan hak adalah nilai politik yang utama. Adapun kelebihan dan kekurangan ideologi liberal. Kelebihan ideologi liberal. Pertama, masyarakat memiliki keinginan dan inisiatif untuk berkembang agar lebih baik. Kedua, setiap individu memperoleh hak dan kebebasan yang sama dalam hidup bermasyarakat. Tiga, persaingan yang terjadi di dalam masyarakat bersifat positif. Dengan demikian, setiap individu berkeinginan untuk bersaing, menghasilkan produk yang bermutu tinggi. Kekurangan ideologi liberal. Pertama, menimbulkan adanya kesenjangan sosial di masyarakat. Karena adanya eksploitasi para pekerja yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mempunyai sumber daya. Dua, munculnya monopoli pada masyarakat kecil dan miskin. Tiga, pihak-pihak tertentu memanfaatkan kebebasan pers untuk mendapatkan keuntungan. Adapun dampak negatif yang positif ideologi liberal. Dampak negatif ideologi liberal. 1. Tingginya kesenjangan sosial. 2. Kebijakan pemerintah yang berbelit-belit. 3. Kondisi negara menjadi tidak stabil. Dampak positif ideologi liberal. 1. Memungkinkan tercapainya kemajuan ekonomi yang pesat karena majunya industri dan sektor swasta serta bersifat demokratis kepada warganya. Konsep ideologi ketiga yaitu ideologi Pancasila. Ideologi Pancasila adalah nilai-nilai luhur, budaya, dan religius bangsa Indonesia berdasarkan pada 5 sila. Adapun kelebihan ideologi Pancasila dan kekurangan ideologi Pancasila. Pertama, kelebihan ideologi Pancasila mencakup nilai-nilai positif yang diambil dari berbagai ideologi, menutup kelemahan dari kedua ideologi yang bertentangan. Ekonomi yang menyangkut hajat hidup orang banyak dikuasai oleh pemerintah sehingga tidak mengorbankan rakyat. Kekurangan ideologi Pancasila dapat menimbulkan tafsir yang berbeda-beda.
Dampak negatif ideologi Pancasila. 1. Rawan terjadi korupsi di kalangan pemerintah karena mereka memegang penuh bagi perekonomian negara. 2. Sangat bergantung pada mentalitas dan nilai baik pemerintah sebagai pelaksananya. Dampak positif ideologi Pancasila. 1. Tidak ada jurang kesejahteraan yang tinggi antara masyarakat. 2. Adanya pemerataan pendapat bagi rakyat. Materi kedua, yaitu kondisi yang ada di Indonesia. Kondisi yang ada di Indonesia berbagai bentuk. 1. Ideologi merupakan negara tropis. Indonesia merupakan ideologi tropis. 2. Berbeda di lautan Pasifik, lautan Hindia, dan benua Asia, dan benua Australia. Indonesia memiliki dua musim, yaitu musim panas dan musim hujan. Indonesia juga memiliki iklim tropis. Indonesia disebut juga sebagai Samrud Hijau. Kemajemukan Indonesia. Bangsa Indonesia merupakan bangsa majemuk yang memiliki keragam budaya, bergotong royong, bermusyawarah, kerjasama, tidak bertengkar, saling membantu. Ideologi yang sesuai dengan kondisi Indonesia. Ideologi yang sesuai dengan kondisi Indonesia yaitu ideologi Pancasila. Pancasila dianggap sebagai ideologi bangsa Indonesia karena A. Sesuai dengan cita-cita dan tujuan bangsa. B. Hasil pemikiran para pendiri bangsa. C. Merupakan fondasi yang kokoh. D. Sesuai dengan kondisi yang majemuk. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.